Kamu tega, Mas. Kamu gak ngejar aku. Kamu gak peduli sama aku. Buat kamu aku emang gak ada artinya. Klik. Hari ini, dia marah sekali. Dia benci aku. Dan di mata Arini, aku udah gagal sebagai suaminya. Arini tega banget bicara kayak gitu ke Lingga. Yang Arini lakukan ini persis kayak yang Mas Fajar lakukan dulu ke aku. Emosional dan gak pernah mau ngerti. Lingga pasti tertekan banget. Arini kenapa naik mobil? Dia naik mobil siapa? Dan aku harus kejar dia kemana? Tapi aku gak mungkin tinggalin Alia. Dia terluka, dia juga butuh bantuan. Sini, biar aku bantuin. Biar aku anterin kamu ke Polsek Prabu Jaya. Kamu harus bikin laporan soal ini. Kamu tolong telepon Wak kamu supaya jemput kamu di sana dan setelah itu kalian bisa ke rumah sakit. Bener gak apa-apa, aku aman kok. Gak apa-apa itu istri kamu gimana gak? Dia marah banget. Lebih baik kamu jangan ngurusin ini dulu. Mendingan kamu kejar istri kamu dulu gak? Hari ini udah salah paham. Nanti aku bicara sama dia. Ayo, sekarang kamu hubungin Wak kamu. Wak, aku hampir dicopet di taksi online. Tapi aku berhasil kabur dari taksi itu. Sekarang aku mau ke Polsek Prabu Jaya. Wak susul ke sana ya. Terima kasih Lingga. Kamu selalu gini, utamain aku lebih dari siapapun. Bahkan dari istri kamu. Kamu masih lebih peduli sama aku. Ayo, biar aku antar. Kamu tega, Mas. Kamu gak ngejar aku. Kamu gak peduli sama aku. Buat kamu aku emang gak ada artinya. Kak, gimana jadi? Mas, makasih banyak ya. Nanti saya kabarin lagi. Saya permisi. Gimana bro? Jadi beli? Nggak tahu. Mau diantar mana mbak? Apa aku harus pulang ke rumah Mas Lingga? Tapi kalau enggak, masa aku ke rumah bapak sama ibu lagi? Tujuannya kemana mbak? Ke Pajajaran City, Pak. Jalan Pajajaran Merdeka. Baik mbak. Nggak ada pilihan lain. Aku harus pulang ke rumah Mas Lingga. Saya dipaksa transfer sebesar 100 juta. Katanya kalau nggak ditransfer saya bakal dibawa ke komplotannya. Bahkan dia sempat ngancem untuk bunuh saya, Pak. Makanya dari itu saya langsung nekat untuk buka pintu mobil. Akhirnya saya loncat. Ada berapa orang di dalam taksi yang Anda tumpangi? Satu doang, Pak. Cuma supirnya aja. Baik, apa Anda tahu ciri-ciri orangnya? Yang jelas dia laki-laki di sekitar mungkin 30-an lebih. Dan posturnya juga nggak terlalu tinggi.
kulitnya sawo matang, rambutnya lurus. Mobil yang dipakai waktu itu MPV putih, Pak. Apa Anda tahu plat nomornya? Itu dia masalahnya, Pak. Waktu itu mobil yang dia pakai itu nggak sesuai sama aplikasinya. Katanya sih mobil yang biasa dia pakai itu lagi di bengkel. Makanya saya nggak inget platnya sama sekali. Saya ingat. Plat nomornya F2298 KOD. Baik. Semoga pelakunya cepat tertangkap ya Pak. Karena takutnya dia mencari korban lain. Baik, kami akan segera cari pelakunya dan kami akan cek CCTV di jalanan untuk melacak keberadaan mobil tersebut. Nah, ini silakan kalian tanda tangani dulu laporannya. Kalau gitu sekali lagi terima kasih. Kami permisi ya Pak. Baik, sama-sama. Silakan. Terima kasih, Pak. Gah, sekali lagi makasih banyak ya. Kamu udah nolongin aku. Kalau misalnya gak ada kamu, aku gak tahu akan kayak gimana nasib aku. Mungkin setelah aku loncat dari mobil, penjahat itu bakal datang lagi dan narik aku lagi ke dalam mobil. Iya. Sama-sama. Uang kamu jadi datang kan? Iya, aku hubungin dulu bentar. Makasih ya, Pak. Makasih, Mbak. Ya ampun Alia, kamu nggak apa-apa kan? Aduh, lain kali tuh hati-hati dong Al. Ya, Wak, ini cuman emang badan aku pada sakit sih karena aku loncat dari mobil. Lain kali tuh kamu hati-hati dong Al. Alia, kamu kok nggak bilang Uwa kalau kamu lagi bareng sama Lingga? Ini untuk bukti pembayarannya, Ibu. Makasih, Suster. Iya. Jadi tadi ceritanya saya... maaf, saya angkat dulu sebentar. Halo, Ma. Halo Lingga, papa kamu kena serangan jantung. Sekarang papa di rumah sakit. Astaga, ke rumah sakit mana? Di Permata Royal Hospital. Kamu kesini ya? Ya udah, Lingga langsung ke sana. Tapi kondisi Papa gimana sekarang, Ma? Papa udah ditanganin sama dokter. Kondisinya udah mulai stabil, tapi masih dalam pengawasan. Jadi dalam beberapa hari ini, Papa harus dirawat di rumah sakit. Syukurlah kalau gitu. Tapi kok Papa bisa kena serangan jantung, Ma? Ya, Mama juga nggak tahu, Lingga. Jadi tadi pagi itu waktu sarapan, Papa udah kelihatan lemas, udah kelihatan kayak sakit gitu. Tapi Papa tetap maksa mau ngurus kerjaan di perkebunan. Nah, pas di perkebunan, Mama tinggal sebentar buat ngambil air hangat buat Papa. Papa tiba-tiba pingsan. Ya Tuhan, Papa. Iya, jadi Mama minta tolong kamu kasih tahu Emil sama Ani ya. Terus Mama juga minta tolong kamu mampir dulu ke rumah. Tolong bawakan baju ganti buat Mama sama Papa. Ya? Iya, Ma. Udah kalau gitu, kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alia, Wah. Maaf, tapi saya duluan ya. Karena tadi Mama telepon dan bilang kalau Papa masuk rumah sakit. Kok bisa nggak? Papa kamu kenapa? Papa kena serangan jantung. Tapi sekarang kondisinya udah stabil, udah tangani dokter. Syukur deh kalau kayak gitu. Salam ya buat papa kamu, semoga cepet sembuh. Terima kasih. Aku juga mau minta maaf soal Arini. Karena Arini jadi salah paham gara-gara kamu nolongin aku. Atau perlu aku yang jelasin ke Arini semuanya? Gak usah, nanti biar aku yang jelasin sama Arini.
Kalau gitu, aku pamit dulu ya. Wah, mari. Hati nggak? Arini? Siapa Arini?